Gemilang, Jagongan, lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu kali ini di talk show Jamus Gemilang, Jagongan, lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Dan kali ini membahas topik yang menarik, kesehatan gigi anak. Pastinya Kalista nggak sendirian, sudah hadir narasumber yang kali ini sudah rawuh di studio Radio Gemilang. Selamat siang, langsung saja kita sapa, ada dokter gigi spesialis anak, ada dokter Yuliana Murti Wuryandari. Selamat siang dokter. Selamat siang Kak Kalista, selamat siang Sobat Gemilang. Ketemu lagi kita bersama saya, Dokter Gigi Titi, dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Oke, baik dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan. Oke, dokter, kita akan membahas topik yang menarik, kesehatan gigi anak nih. Dan pastinya siaran Radio Gemilang kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Buat Anda yang ingin bertanya, Kalista membuka kesempatan di line WA 081578968968. Oke, kita langsung aja dokter. Untuk kali ini kita akan bahas tentang kesehatan gigi anak nih. Oke Kak. Nah, ini penting banget ya dokter untuk anak, apalagi anak di bawah usia maybe 5 tahun, seperti itu. Monggo dijelaskan. Oke, jadi sebetulnya target. Biasanya kami merawat anak-anak mulai dari bayi ceprot itu anak baru lahir sampai dengan mereka yang di bawah 18 tahun. Ya, di situ istilah kami tadi bayi ceprot itu dalam artian begini. Sering ada kasus juga bayi lahir itu sudah ada giginya. Itu ada pernah beberapa kali terjadi. Wow. Dan pada akhirnya kan orang tua ini dong, ibu aduh nggak nyaman waktu anak menyusui kayak gitu kan. Nah, tapi gigi itu tuh sebenarnya bukan gigi yang nantinya itu jadi gigi susu biasanya. Tapi kan itu kan menghambat keluarnya air susu karena ibu kesakitan. Atau itu. Terus kalau untuk tadi kakak bilang anak umur 5 tahun, oke lah, karena biasanya gigi susu anak sekarang tuh banyak yang berlubang. Kenapa sih banyak yang berlubang? Karena anak sekarang tuh biasanya makanannya adalah makanan yang empuk, makanan yang instan, makanan yang berpengawet, makanan dengan pewarna. Nah, itu yang bisa membuat gigi anak-anak itu menjadi lebih cepat untuk menjadi rusak. Di situ. Terus mereka yang umur 7-9 tahun itu sama. Tapi ini yang terjadi sama anak-anak 7-9 tahun itu biasanya malah gigi-gigi yang baru aja tumbuh di umur 5,5 tahun. Padahal gigi yang umur 5,5 tahun tumbuh itu akan dipakai mereka nih sak lawase urip istilahnya. Jadi itu gigi permanen yang tumbuh sekali sampai selamanya. Dan biasanya kenapa di umur 7-9 tahun itu mereka sudah terlihat berlubang, karena apa? Di umur dia awal tumbuh 5,5 tahun belum ada kebiasaan untuk membersihkan gigi dengan baik. Padahal namanya anak itu kesukaan mereka apa sih? Makanan manis dong pasti, ya kan? Dan orang tua ataupun yang momong karena sekarang banyak ibu bekerja ya nggak sih? Banyak sama mereka tuh udah yang penting bocahnya meneng.
Bocahnya seneng apa sih? Oh, makanan manis, udah tak kasih. Tapi tanpa memikirkan apa akibatnya pada anak. Oke. Akhirnya apa? Yaudah, nih makan permen, makan es krim. Janjannya boleh? Janjannya bahasa Indonesianya. Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh aja. Namanya anak, siapa sih nggak suka makanan manis? Tapi bagaimana cara kita mengantisipasi supaya gigi anak tidak berlubang? Oke. Gitu kan? Oke. Nah, kalau kasus gigi anak di Indonesia, Wis, apalagi di terlalu luas. Kabupaten Magelang aja ya. Terlalu jauh nih Kalista ngomongnya. Di Kabupaten Magelang ini kasusnya terjadi pada apa ini? Oke, saya bercerita yang ada di RSUD Muntilan ya. Jadi kalau kami kan memang karena Vaskes rujukan tingkat lanjut, kami menerima rujukan dari Vaskes pertama. Itu biasanya yang kami terima adalah anak-anak yang sudah gusinya bengkak, kariesnya sudah dalam, kayak gitu. Dan pada waktu itu terjadi, giginya bergiginya berlubang, gusinya bengkak itu, orang tua di rumah pasti merasa, ini anak nangis terus sih gitu kan. Terus akhirnya dengan fasilitas jaminan kesehatan yang ada, mereka bawa ke Vaskes pertama. Terus di Vaskes pertama biasanya diberi obat lebih dahulu supaya paling tidak meredakan sakitnya, nyerinya. Terus kemudian kalau memang tidak bisa dilakukan tindakan di Vaskes pertama, akhirnya dirujuk ke RSUD Muntilan. Nah, biasanya ya itu tadi, gigi berlubang dalam, nah, kan akhirnya butuh perawatan saluran akar. Nah, itu agak ribet. Terus gusi bengkak. Nah, namanya gusi bengkak, anak pasti nggak anak pasti nggak nyaman karena itu sesuatu yang aneh menurut mereka, ya kan. Kita aja lah kalau kita nek selilitin gitu, bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang nyangkut Ada mungkin. Gigi kita kayak ada makanan terselip. Nah, rasanya kan seperti itu aja udah nggak nyaman, apalagi kalau gusinya gigi anak itu sampai bengkak. Nah, akhirnya apa? Dia malas makan, ya kan? Dia malas makan, dia main pun juga terganggu, tidur pun juga kadang-kadang sering terbangun, tiba-tiba terbangun, kayak gitu kan. Itu juga mengganggu kualitas hidup dalam rumah, ya nggak sih? Yes, benar Ibunya banget. jadi kurang tidur, ya nggak? Nah, terus akhirnya ya dokter gigi nih yang ketiban sampur, ya tak? Oke, tapi dokter, penting banget ya pemeriksaan gigi untuk anak. Oke. Jadi pemeriksaan gigi anak. Jadi gigi itu sebetulnya kalau kita mungkin nggak menganggap itu penting ya, karena apa? Itu sesuatu yang biasa kita makan. Kita lupa kalau kita makan pakai gigi, ya nggak sih? Nah itu. Terus kita pakai, tapi kita lupa untuk merawat. Bener gak? Iya, Nah, bener banget. Di situ akhirnya apa? Begitu dia ada kejadian, entah itu lubang, entah itu bengkak gusinya, entah itu akhirnya terasa sakit. Nah, baru ingat, duh gigiku sakit. Terus akhirnya baru ingat, oh iya aku malas gosok gigi, aku tidak membersihkan gigiku setelah aku makan manis. Nah, seperti itu. Jadi kepentingan di sini artinya apa? Itu kan akan mengganggu kualitas hidupnya dia. Oke. Kan? Nah, kualitas hidup di sini yang utama adalah makan, terutama untuk anak. Kalau dia nggak makan, tumbuh kembangnya pasti akan terganggu. Nah, Oke, kepentingannya di situ. baik. Waduh, kalau ngomongin soal gigi di anak-anak itu rawan banget ya dokter. Rawan kalau sudah mulai merawat. Merawat dalam artian mungkin kalau perawatan rutin di rumah, kalau memang kita sadari sejak awal, orang tua menyadari sejak awal, mungkin itu tidak akan kompleks ya, nggak akan kompleks. Jadi hanya soal kebiasaan sebetulnya. Hanya soal kebiasaan. Nah, namanya kebiasaan. Nah, membuat kebiasaan itu yang repot. Oke, dan Iya kan? sulit ya dokter. Nah, sulit karena belajar dari awal lagi untuk memulai suatu kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan yang baik itu tidak dimulai, nanti akhirnya akan bertemu dengan dokter gigi, ya kan? Karena giginya sudah berkasus. Nah, seperti yang sekarang sudah dilakukan di sekolah-sekolah ya, ada cek kesehatan gratis. Itu kan juga sudah ada pemeriksaan gigi. Nah, sudah ada pemeriksaan gigi. Hanya saja yang dinilai sama petugas kesehatan itu baru ada atau tidak adanya karies atau gigi berlubang. Yang mana menurut kami ada atau tidak adanya karies itu berarti sudah telat. Oke. Gitu. Karena apa? Berarti kan sudah butuh kuratif.
bukan preventif lagi. Sudah butuh perawatan. Oke. Perawatan yang tidak simpel, nggak sesederhana itu gitu loh. Nah, sedangkan kalau kami dari kedokteran gigi anak itu sebenarnya ada yang buat deteksi dini. Deteksi dini supaya si anak itu jangan sampai giginya berlubang. Jangan sampai dari gigi berlubang akhirnya dia merasa kesakitan. Jangan sampai akhirnya dia tidak mau makan. Oke. Akhirnya nggak mau makan apa? Males belajar. Jadi alasan giginya sakit. Oke, gitu. baik. Oke, Sobat Gemilang dan tentunya Dokter Titi. Iya. Kita nanti akan membahas lagi, tapi kita break dulu. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung, Kalista masih membuka kesempatan di line WA 081578968968. Kita kembali sesaat lagi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya. Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa.
Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata Mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM dari RSUD Muntilan. Kali ini ada dokter gigi spesialis anak, Dr. Yuliana Murti Wuryandari. Kalau sering 3 suku kata, boleh kata di Dukcapil. Berarti masih aman ya, dokter. Oke, dan Kalista masih bersama dokter Titi. Nah, bukan dokter koma ya. Kalau koma masih ada lagi, kalau iya. sudah selesai. Oke, siap. Dan kali ini Kalista membahas topik yang menarik, perawatan gigi anak, apa dan bagaimana. Dan untuk Anda Sobat Mila yang pengen bergabung, Kalista masih membuka kesempatan di line WA 0815 78968 Oke, kita langsung saja ke Dokter Titik. Deteksi dini pemeriksaan gigi anak itu seperti apa sih, dokter? Boleh dijelaskan, monggo. Oke, tadi sudah sepintas ya di akhir yang session awal tadi saya sampaikan bahwa sekarang kan dari Puskesmas ya, dari Puskesmas itu sudah melakukan cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah dan untuk pemeriksaan gigi hasilnya adalah ada atau tidak adanya gigi berlubang. Nah, itu menurut saya sudah terlambat. Jadi bukan itu yang itu sudah tidak termasuk deteksi dini. Menurut saya, karena namanya gigi berlubang berarti sudah butuh perawatan, sudah butuh cure, gitu kan. Nah, sedangkan namanya deteksi dini kalau untuk di preventive dentistry, kedokteran gigi pencegahan, kedokteran gigi pencegahan itu anak pertama kali
dalam kondisi tidak sakit diperiksakan ke dokter gigi, terus diperlihatkan gigi-giginya seperti apa. Dan biasanya oleh kami dokter gigi anak itu dilakukan pemeriksaan plak. Plak itu apa sih? Plak itu lapisan tipis yang menempel di permukaan gigi yang terbentuk beberapa detik setelah kita makan. Nah, plak itu kalau dibiarin terus nggak dibersihin kayak gitu, dia akan membentuk karang gigi. Dari karang gigi itu kan ada kumannya ya. Nah, kuman itu yang juga bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, deteksi dini di sini pakai bahan sih sebenarnya. Cuman kalau tadi lingkup kita nih di Kabupaten Magelang ya. Nah, lingkup kita di Kabupaten Magelang itu sebenarnya masih belum bisa karena apa? Pasien-pasien yang datang itu biasanya sudah berkasus dalam artian sudah ada rasa sakit, sudah ada rasa nyeri di gigi, sudah ada pembengkakan gusi seperti itu. Jadi kita mau mempersiapkan anak untuk melakukan pemeriksaan supaya ada deteksi dini tadi itu masih belum bisa dilakukan gitu. Sedangkan kalau yang untuk di rumah itu orang tua bisa dong ngecek, bantuin kami untuk ngecek giginya seperti apa ya, seperti yang tadi Kak Kalista lakukan. Giginya sudah ada bercaknya gitu kan. Terus sudah ada bercaknya, ini udah karies apa belum? Ya kalau harapan saya sih itu belum karies selama permukaan bercak itu tadi masih halus. Terus yang kita lakukan ketika kita menemui hal tersebut ini, dokter, ini apakah perlu ke dokter atau kita rawat sebisa mungkin di rumah aja? Terus perawatannya itu seperti apa? Jadi sebenarnya gini Kak, karies itu terbentuk karena adanya kuman. Ya, kuman itu akhirnya dia berproduksi menghasilkan racunnya itu berupa asamnya itu yang akhirnya akan mengikis email gigi. Jadi email gigi itu adalah lapisan keras dari permukaan gigi. Nah, kalau lapisan kerasnya aja kalah sama asamnya kuman, dia akan terus melebar, lubangnya tadi akan terus melebar, akhirnya akan mempengaruhi saraf gigi. Nah, jadinya intinya adalah supaya kuman nggak bercokol dalam rongga mulut itu gimana sih? Jagalah kebersihan gigi. Nah, intinya cuma itu kalau di rumah. Makanya tadi saya sebutkan anak makan manis, seneng dong. Ya kan, tapi gimana caranya kita ngantisipasi supaya anak tidak berdampak jelek, makanan manisnya itu tidak berdampak buruk buat anak. Kita eliminir, kita kurangin efek manisnya itu dengan ajari anak berkumur setelah konsumsi makanan yang manis. Paling tidak itu mengurangi risiko terjadinya karies. Baik. Dokter, kira-kira penyebab utama gigi susu itu mudah berlubang itu apa sih, dokter? Tadi kan aku udah bilang. Udah ya. Ini soalnya ada yang tanya nih. Mungkin tadi belum dengar terus tanya lagi. Ini yang bergabung di 081578968968. Bisa dijawab sedikit aja, dokter. Biar reminder. Yes. Ulangin lagi. Jadi gigi susu itu bisa kerok karena apa? Itu tadi salah satu penyebabnya si anak mungkin menyukai makanan yang manis, tapi wes meneng terus lali, ya kan? Atau terus akhirnya lupa diberi air putih untuk berkumur, untuk mengeliminasi rasa manisnya tadi. Rasa manis yang tidak hanya disukai oleh anak, tapi juga oleh kuman. Yang kalau dikasih manis, kuman juga akan berkembang, akan menghasilkan racun. Racunnya itu bersifat asam, asamnya akan merusak email yang merupakan lapisan keras dari permukaan. Dokter, ini ada yang bertanya juga di Instagram RSUD Muntilan tentunya ya. Ada Ade Aulia. Halo dokter cantik. Halo kakak Aulia, selamat siang. Saya mau tanya dokter, anak usia 2 tahun gigi atas sudah tumbuh 10, tapi gigi bawah tuh tumbuhnya baru 4, atau tapi sudah mulai kelihatan tumbuh kiri kanannya. Apakah itu masih tergolong normal, dokter? Monggo. Nah, saya kesulitan menjawab karena gini, yang jadi indikator normal menurut Kak Aulia, menurut Kak Aulia itu apa? Ya kan? Jadi normal itu seperti apa? Apakah normal ben podo koncone? Atau normal menurut teori atau yang seperti apa kayak gitu. Kalau saya
Yang penting adalah anak umur 2 tahun ya tadi ya. 2 tahun apa 4 tahun? 2 tahun. Anak umur 2 tahun itu kan berarti kan dia sudah mulai memakan makanan biasa, ya kan? Nah, dengan 10 gigi dan 4 gigi depan, terus ada yang sudah mau tumbuh kiri kanannya. Itu terganggu nggak sih dia maemnya? Selama itu tidak terganggu, biarkan dulu, sabar menunggu ya, Kak. Nah, karena apa? Intinya adalah salah satu fungsi gigi kan sebenarnya untuk membantu anak untuk mengunyah makanan. Tapi dengan belum tumbuhnya gigi itu, dia tidak terganggu, it's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, nantinya kalau misalnya memang keris banget, maksudnya aduh khawatir banget, setelah 3 tahun memang itu masih belum tumbuh, kita pemeriksaan ronsen. Kalau saya disuruh bilang, dok ini ada nggak ya benihnya? Saya nggak bisa jawab Kak, karena saya bukan dukun. Ya, jadi memang itu harus dengan pemeriksaan radiografi yang bisa melihat benih-benih gigi yang ada di bawah permukaan gusi. Dari situ ada gambaran jelas apakah benih giginya itu nanti ada sudah terbentuk apa belum, apakah benih giginya itu nanti rapi atau tidak, itu sudah bisa terlihat dari ronsen seperti itu. Dan it is safe untuk anak 3 tahun ke atas. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Aulia. Yes, ini dia tanya lagi nih, dokter. Aduh, jangan yang selesai Kak. Lalu jika anak belum bisa berkumur tapi setiap pagi dan sebelum tidur sikat gigi dengan kandungan fluoride 1000 ppm, apakah tidak apa-apa sebesar biji polong? Kakak ngetes sama jawab bertanya. Ini gini Kak ya, tadi kandungan fluor ya yang berapa? 1000 ppm tadi? 1000. Oke. Kalau saya sendiri itu menganjurkan sebaiknya anak yang memang ini belum bisa berkumur atau belum bisa meludah. Jika anak belum bisa berkumur tapi setiap pagi dan sebelum tidur itu sikat gigi dengan kandungan fluoride 1000 ppm tadi. Apakah tidak apa-apa? Papa. Papa, karena apa ya? Okay. Ada penyakit gigi dan juga ada efek samping dari fluor itu sendiri. Ada efek samping dari fluor itu sendiri yang bisa mempengaruhi jaringan di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau sebaiknya sebenarnya ya namanya pasta gigi, pabrik pasta gigi ya. Jadi pasta gigi itu sebenarnya racun. Karena apa? Banyak kandungan kimia dia. Ya kan? Tapi kita butuh tuh. Ya kan, kita butuh fluornya, kita butuh ya kan kalsiumnya gitu kan. Yang mungkin untuk permukaan gigi, untuk gigi itu sendiri itu membantu memperkuat. Tapi di dalam tubuh, di dalam rongga begitu dia tertelan, kita nggak tahu nih apa yang terjadi dalam tubuh kita. Ya kan di situ. Nah, betul tadi sudah sebiji kacang polong. Kacang polong ki sepiro? Sebiji jagung. Jadi kalau aku sih itu bulu sikat ya seujungnya lah. Kenapa kita pakai segitu? Kenapa nggak banyak-banyak? Karena kita sebenarnya butuhnya sedikit aja. Itu hanya membantu. Bahan itu hanya membantu. Makanya saya kalau ditanyain, "Dok, pasta gigi yang baik itu yang merek apa?" Aduh, gue nggak di-endorse gitu kan. Jadi sebetulnya kalau saya pasta gigi menggosok gigi itu bukan pasta giginya, tapi caranya, mekanisnya, caranya kita membersihkan. Sudah baik apa belum? Untuk pasta gigi itu hanya bahan untuk membantu, dan bahan yang terkandung dalam pasta gigi itu untuk membantu menguatkan lapisan terluar gigi tadi, email. Nah, tadi pertanyaannya, papa atau tidak papa? Selama dia masih belum bisa meludah ya di sini ya. Karena kalau berkumur dan diludahkan itu it's okay, nggak masalah dengan 1000 ppm tadi. Tapi kalau dia belum bisa meludah, berarti kan dia akan menelan. Itu pasti akan bermasalah nantinya, tidak besok hari. Gitu. Oke, seperti itu penjelasannya. Itu Kak Aulia, sudah jelas. Semoga membantu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968 untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya kali ini. Oke, ini ada gabung juga dari Syahilma dari Muntilan ingin bertanya. Kenal dokter? Siapa itu?
Dokter, kalau gigi anak sebelah depan atas itu sudah berlubang, apakah bisa berpengaruh sama pertumbuhan gigi penggantinya besok? Terima kasih. Oke. Nah, bisa berpengaruh secara langsung itu enggak. Tadi saya selalu menekankan kebersihan gigi itu harus dijaga supaya untuk mencegah supaya gigi itu tidak jadi berlubang, ya kan? Nah, gigi susu, tadi kan gigi susu ya yang berlubang. Gigi sebelah depan atas. Coba Gigi ulangi. anak. Nah, gigi anak kan? Gigi anak. Kan pertanyaannya adalah untuk gigi penggantinya. Berarti kan yang ditanyakan adalah lubang pada gigi susu, apakah berpengaruh pada gigi pengganti nantinya, gitu kan? Nah, sekarang begini. Pada waktu gigi susu itu berlubang, oke lah, dia belum bisa membersihkan, dia dan emaknya belum bisa membersihkan gigi dengan baik, ya kan? Nah, kalau nantinya gigi permanennya itu tumbuh, habitnya tadi masih berlangsung, pasti akan berpengaruh. Tapi itu pengaruh tidak langsung. Oke. Paham tak? Gitu ya. Gitu ya Kak Ilma ya. Jadinya yang di sini yang saya tekankan adalah kebersihannya tadi. Tapi kalau secara langsung, nek gigi susu nek iki bolong, nanti gigi penggantinya pasti bolong dong. Tidak. Tapi bisa terjadi karena habitnya yang masih berlangsung. Habit membersihkan permukaan giginya yang masih berlangsung. Oke, gitu, berarti Kak. itu bisa dicegah ya dokter. Betul. Dengan habit yang diperbaiki. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Syahilma yang berada di Muntilan. Ada lagi dokter, selamat pagi. Izin bertanya terkait siaran ini. Pertolongan pertama saat gigi anak bengkak itu bagaimana ya dokter? Ini dari Selviana, monggo. Oke Kak Selvi, yang bengkak gusinya atau giginya? Kalau giginya atau gusinya? Giginya bengkak tuh gimana caranya coba? Oh iya. Gigi anak, iya. Mungkin gusinya ini ya. Nah, jadi yang namanya istilah bengkak itu kan biasanya di jaringan lunak ya. Jaringan lunak dalam artian di sini adalah gusi yang menyangga gigi. Kenapa bisa bengkak? Itu karena ada peradangan, bisa karena gigi berlubang atau tidak. Nah, sekarang kita bahas yang gigi berlubang. Kalau memang bengkaknya itu gigi berlubang, pertolongan pertama dalam artian kalau gusi bengkak, pereda nyeri dulu kalau memang sakit. Tapi biasanya kalau kondisi sudah bengkak itu anak sudah tidak merasa sakit. Tapi pas mau bengkak, itu anak akan merasa kesakitan. Caranya gini. Jadi gini Kak, bengkak itu kita andaikan bisul. Sudah pernah bisulan Kak? Jadi kalau kita gini ya, kalau misalnya ada indikasi mau bisulan gitu kan, itu kan waktu dia udah gede gitu mungkin kita tidak terasa udah. Tapi pas DR menteng-menteng, pas mau mateng, itu kan kemeng. Nah, dan di situ. Nah, biasanya anak merasa pas dia kesakitan itu baru kita kasih pereda nyeri. Tapi kalau sudah bengkak, memang pereda nyeri dulu. Kalau memang janji temu dengan dokter itu belum bisa dilakukan, pereda nyeri dulu. Nanti biasanya sama dokter gigi itu diberi antibiotik. Karena namanya bengkak, pasti ada infeksi. Ada infeksi, berarti ada kuman. Berarti butuh media, butuh bahan yang untuk menghilangkan kuman dari situ. Seperti itu. Gitu Kak Selvi. Oke, semoga bisa membantu ya. Menjawab nggak Kak? Kalau belum tanya lagi aja. Kalau nggak bengkak apa-apa. gigi, gue nggak tahu. Oke, sebenarnya penyebab umum gusi bengkak pada anak ini apa aja sih dokter? Biar kita bisa meminimalisir ya. Jadi tadi udah saya sampaikan juga, namanya gusi bengkak itu bisa karena satu gigi berlubang, dua gigi nggak berlubang tapi gusinya tetap bengkak. Karena apa? Kebersihan mulutnya yang tidak baik. Kebersihan mulut, kebersihan gigi yang tidak baik. Jadi namanya mulut, rongga mulut dan gigi itu kita pakai buat maem. Kita pakai buat maem. Kalau anak tidak dibiasakan untuk membersihkan rongga mulutnya dengan baik, pasti kuman baik, keseimbangan antara kuman baik sama kuman jahat ini terganggu.
ya kan? Karena kita butuh juga kuman baik yang ada dalam rongga mulut. Nah, kalau rajin pakai jangan listerin, apa ya? Obat kumur. Obat kumur. Sensor. Jadi kalau kita tambahin pakai obat kumur gimana, Dok? Jangan berlebihan. Karena apa? Kita butuh kuman baik nih dalam rongga mulut. Gitu loh. Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan gigi biar lebih kuat. Nah, kalau kita sering-sering itu akan membunuh kuman baik, itu mau membunuh kuman jahat. Jadi semua pukul rata ya kalau namanya obat kumur tadi. Akhirnya apa? Jamur berkembang di situ. Jadi jangan banyak-banyak kalau pakai obat kumur. Nah, sorry tadi pertanyaan kemana ya? Aduh, Kalista juga jadi lupa nih. Penyebab umum gusi bengkak. Nah, penyebab umumnya ya karena tadi kebersihannya yang kurang baik. Nah, oke, tadi obat kumur tadi untuk membantu ya. Nah, kebersihan kurang baik, akhirnya berkembang kuman di situ, itu aja. Makanya saya kembali untuk di Kabupaten Magelang, saya kembali lagi. Kebersihan dong, tolong dijaga, itu aja. Karena gini. Ada orang tua juga yang pernah datang periksa, terus katanya gigi anaknya berlubang, Dok. Terus saya disuruh ngapain aku gitu. Kalau minta ditambal boleh nggak, Dok? Ntar dulu. Sekarang aku mau lihat dulu kondisi giginya. Aku mau lihat karena namanya bahan tambalan itu kita andaikan kayak semen. Semen. Nek koyo dhewe nglepot tembok gitu ya. Nah, kalau tembok yang mau kita semen itu tidak bersih, tidak kokoh, apakah semen itu bisa melekat kuat? Enggak. Oke, sama dengan tambalan. Kalau gigi yang mau ditambal itu permukaan yang nggak bersih, permukaan yang nggak kokoh, semennya, tambalannya pasti akan cepat copot di situ. Nah, terus yang kedua, oke lah nih kita tambal, ya gigi yang berlubang itu kita tambal. Tapi masih berlangsung habit tadi, nggak mau bersihin, wis ditambali kok untukku, wis putih kabeh gitu toh, nggak menutup kemungkinan ada kebocoran. Karena apa? Tadi si semen tadi kan melekatnya di permukaan gigi, iya kan? Nah, terus si gigi tadi karena nggak dibersihin, mungkin kalau semennya sendiri sama kuman nggak bisa terpengaruh gitu kan. Tapi si gigi ini kan masih bisa terpengaruh sama kuman, asamnya kuman. Digerogotin lah tepi-tepinya semen tadi. Akhirnya apa? Tambalannya longgar tuh. Terus buat apa dong nambalnya? Iya kan? Di situ. Walaupun oke lah bahan tambalan yang kita pakai itu ada melepas kalsium, melepas fluor seperti itu yang bisa membantu. Tapi seberapa kuat sih pengaruhnya kalau nggak didukung dengan habit untuk membersihkan rongga mulut dan gigi? Oke, baik. Gitu. Siap. Oke, nanti kita balik lagi Dokter Titi dan untuk Anda Sobat Gemilang yang masih pengen bertanya, dibuka kesempatan di line WA 081578968968. Anda juga sekarang ini bisa langsung aja lihat gimana sih cantiknya Dokter Titi ini. Dan juga Kalista Apsari tentunya. Ini di live Instagram RSUD Muntilan. Kita akan kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.
Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik yang diamanatkan bahwa minimal 10% dari hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalokasikan 10% pendapatan tersebut untuk penyediaan penerangan jalan umum. Untuk itu, diharapkan masyarakat Kabupaten Magelang melakukan pembayaran listrik awal waktu atau sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Pendapatan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang berkontribusi pada kesejahteraan, pengembangan infrastruktur, dan keberlanjutan energi. Ayo, dukung pembayaran tagihan listrik dengan tepat waktu dan ikut berperan dalam kelancaran sistem kelistrikan dan pembangunan daerah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan.
Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absar yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Muntilan dan membahas topik yang menarik, perawatan gigi anak apa dan bagaimana. Kalista masih terus menemani Anda dan kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada dokter gigi spesialis anak, Dr. Yuliana Murti Wuryandari atau yang sering kita panggil dengan Dokter Titi. Yes, bener banget. Dokter Titi masih semangatnya, pokoknya ini dari awal sampai mau akhir ini menggebu-gebu ya. Semangatnya sama Kalista hampir kalah loh. Oke dokter, kita lanjut lagi membahas perawatan gigi anak apa dan bagaimana. Dokter, kali ini Kalista mau tanya bagaimana memilih pasta gigi dan sikat gigi yang aman untuk anak. Apakah ada tips and triknya atau ada ketentuan-ketentuannya? Monggo. Nah kak ya, aduh, pasta gigi yang endorse aku siapa? Enggak. Jadi gini, tadi kan target kita adalah gigi bersih, semua permukaan gigi selalu bersih supaya tidak ada kuman, akhirnya tidak berlubang. Nah, alat bantu yang kita gunakan sehari-hari itu adalah sikat gigi dan pasta gigi. Oke. Nah, kalau pasta gigi itu sendiri karena dia mengandung bahan kimia bla bla bla, walaupun dia mengandung Oke. Jadi mengandung bahan kimia yang berbahaya buat anak, buat kita, tapi dia juga mengandung bahan-bahan yang membantu kekuatan gigi kita. Oke. Nah, jadi pasta gigi itu kita gunakan pun tadi sudah ada yang menyebutkan dari Kak Aulia ya kalau nggak salah. Nah itu memang kita gunakan sedikit aja untuk membantu tadi, dan itu harus dikeluarkan, harus dikeluarkan dalam artian kita berkumur. Tapi karena dia mengandung hal-hal yang dibutuhkan sama si gigi, nggak usah sering-sering dong berkumurnya, cukup sekali. Karena apa? Kita butuh nih flora yang ada di dalam pasta gigi. Kita butuh kalsiumnya. Jadi kita udah beli nih pasta gigi yang mahal. Ada tadi, Kak ini melorot. Jadi kita butuh nih kalsium. Apa sih Kak tadi yang berapa ppm? Fluoride, iya. Kita beli dengan seharga sekian, ya kan? Terus kita pakai pasta giginya. Meng dikemoni. Lah terus gua apa jajal? Iya kan? Maksudnya fluornya itu kan hilang kalau dikumurin. Ya kan percuma. Jadi kalau memang kita pakai pasta gigi yang mahal, kumurlah sekali aja. Nah, mesti ada sobat Gemilang yang bertanya, kan ada busanya lah, siapa suruh pakai pasta gigi yang berdeterjen, ya kan? Ya, karena deterjen itu akan lebih beracun, akan lebih mempengaruhi, yang punya pengaruh yang buruk dalam tubuh kita. Carilah pasta gigi yang tidak banyak mengandung deterjen supaya kumurnya bisa sekali, supaya fluor atau kalsium yang terkandung di pasta gigi itu nggak hilang. Itu no merek ya Kak, sorry. Terus itu pasta gigi. Terus untuk yang sikat gigi sekarang kita fokus ke anak-anak ya. Kita lupa belanja nih, si emak lupa belanja. Aduh, sikat gigi, aku lupa beli sikat gigi buat anakku. Udah pakai punya aku aja. Ya masa ke bocah itu ya. Mesti kesogrok tuh. Pasta gigi kita kan besar-besar. Lah gigi anak kita apa segede gigi kita? Enggak kan? Sesuaikanlah sikat gigi yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan bentuk dan ukuran mulut dan gigi anak. Jangan paksakan pakai sikat gigi kita. Karena ada kemungkinan begini Kak. Kita lupa belanja, terus akhirnya kita pakein sikat gigi kita gitu kan. Terus kuman dari kita masuk dong ke anak. Padahal gigi kita lubang semua. Itu bisa jadi penularan
Penurunan karies bisa dari situ karena yang berperan di sini adalah kuman. Nah, terus yang kedua, dengan sikat gigi yang gede, mulutnya kecil, gigi-giginya kecil. Kalau sikat giginya gede, permukaan yang mau dibersihin itu kecil, bersih nggak sih permukaannya? Enggak kan? Iya toh? Pilih yang sesuai, itu yang kedua. Yang ketiga, dengan sikat gigi yang gede tadi, ini kenapa aku jauh-jauh ya? Jangan jauh-jauh, nanti kangen. Kalau dengan sikat gigi yang gede, kalau misalnya akhirnya dia tanpa sengaja kesogrok bahasa Indonesianya apa? Kesodok. Sama aja ya. Kesundul sama aja. Ke itu deh. Pokoknya jadi sampai ke pangkal dalam rongga mulut. Anak akan merasa muntah. Terus akhirnya apa? Dia akan menolak sikat gigi. Yang rugi siapa kalau kayak gitu? Kita juga kan. Duh, kenapa ya anakku nggak lupa kalau dia tadinya sempat memberikan sikat gigi yang gede ke anak, yang bikin anak jadi trauma. Oke, baik. Oke, siap. Kita beralih dulu, dokter, ke yang sudah bergabung. Kali ini di live Instagramnya RSUD Muntilan, ada Rizky Prawesti. Izin bertanya, dokter, bagaimana penanganan anak yang giginya berlubang dan sakit tapi takut untuk periksa ke dokter gigi? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Aduh, kalau aku keep boleh nggak sih ya, nggak dijawab sekarang? Sekarang dong dokter. Jadi gini, ini pertanyaannya aku agak dualisme ya, jadi dalam artian kalau anak sakit gigi tapi takut ke dokter gigi gitu kan. Nah, itu kita kembalikan. Jadi kalau misalnya memang orang tuanya membawa ke dokter gigi, ya kan, sudah diberi obat pereda nyeri, ternyata namanya sakit gigi itu kalau diberi obat pereda nyeri hanya gejalanya aja yang berkurang, bukan hilang, berkurang. Tapi karena sumbernya belum diperbaiki, pasti akan kumat lagi. Jadi kan akhirnya sama orang tuanya dibawa ke dokter gigi. Nah, kalau sampai akhirnya di dokter gigi itu misalnya ke RSUD Muntilan gitu kan, karena kami juga dari rujukan dan biasanya sudah dilakukan tindakan mungkin pemberian obat atau tindakan sederhana dari vaskes pertama, itu mau nggak mau ya kita hilangkan tuh rasa sakit. Rasa sakit itu yang kalau di vaskes rujukan itu gimana sih cara ngilanginnya? Ada beberapa macam. Intinya adalah rasa sakit itu tuh disebabkan oleh apa? Adanya hantaran dari saraf gigi yang ada dalam tubuh gigi itu nganterin aku sakit ke otak, ya kan? Berarti kan yang jadi masalah adalah saraf gigi yang terbuka tadi karena gigi berlubang. Nah, itu dong yang dimatiin. Seperti itu. Matiinnya pakai apa? Kalau di puskesmas mungkin, kalau di vaskes pertama itu bisa dengan obat untuk mematiin saraf. Ada tuh yang seperti itu. Nah, tapi kan itu akan butuh berhari-hari, tapi anak-anak masih konsumsi obat pereda nyeri juga karena namanya mateni saraf gitu. Pasti akan ada proses rasa sakit. Nah, sedangkan kalau di kami kan biasanya memang dengan dengan suatu tindakan tertentu, dengan anestesi itu mengambil sarafnya supaya dia tidak, udah kamu tak ambil ya, kamu kan udah rusak nih, kamu tak ambil, jadi kamu nggak akan mengantarkan rasa sakit lagi ke otak itu. Nah, sedangkan untuk anak tantrum, nah itu akan saya kembalikan ke orang tua dalam artian sekarang tujuan orang tua membawa anaknya jauh-jauh misalnya dari ujung Kabupaten Magelang, entah itu dari Grabak, entah itu dari Kajoran, Kaliangkri, Indusari seperti itu, ke Muntilan loh, ya kan, jauh kan. Nah, itu tujuannya apa? Supaya anak tidak sakit. Jadi kalau kami biasanya itu tindakan emergensi, ya kan. Nah, namanya tindakan emergensi kan mau nggak mau dia seperti apa rasanya ya harus kita lakukan. Tapi kami harus menginfokan ke orang tua, inform consent ya di sini ya. Setuju nggak orang tuanya untuk kami lakukan tindakan seperti itu? Karena itu adalah keseharian kami. Ya, kalau misalnya orang tua setuju, tegel dalam artian supaya nanti anaknya pulang tidak akan merasa sakit lagi karena sakitnya hanya waktu anestesi, it's okay, kita lakukan tindakan itu. Tapi kalau orang tua duduk tak rembukan dulu ya sama suami sambil monggo gitu loh, karena yang akan merasakan anak kesakitan giginya kan bukan kami. Bukan anak itu sendiri juga, tapi keluarganya. Ya itu tadi akan menghancurkan kedamaian dalam rumah kan.
tidurnya jadi kurang ya kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya it's okay, orang tua setuju, kami lakukan pasti. Dan kami di RSUD juga nggak tegel ya, atuh tekan kita dia apa-apa kayak gitu loh. Belum orang tua yang bolos nganter anaknya yang sekolah juga harus bolos seperti itu kan, mau nggak mau harus ada tindakan. Oke. Ya, jadi tantrum seperti apa harus kami layani dengan segala risiko. Dalam artian dengan segala risiko, kejadian-kejadian kayak kami digigit sama pasien, ini oke, udah terbiasa. Sampai tau nggak sih anatomi jariku tuh udah beda, tau nggak sih? Bentuknya udah beda. Nggak, jangan dibahas. Jadi oke aja, kami bersedia membantu asal orang tua juga tegel. Karena apa, yang punya hak atas anak itu adalah orang tua. Kami nggak boleh dong melangkai, iya kan? Mentang-mentang udah dikirim ke kami terus harus kami lakukan ini, enggak. Kami harus menginfokan tindakan apa yang bisa kami lakukan dan memang keseharian kami itu tadi. Nah, dengan catatan orang tua setuju, karena kami percaya sakit yang kami timbulkan itu temporary, sementara, dan kami berharap di rumah sudah tidak ada keluhan dan seminggu kemudian biasanya anak kontrol sudah bahagia. Oke, baik. Yeay, sudah terjawab. Happily after Mbak Rizky ya, yang sudah bergabung di Instagram RSUD Muntilan. Oke, untuk yang terakhir dokter, persiapan perawatan gigi anak singkat saja, dan juga mungkin ada wejangan-wejangan seperti apa untuk para ibu-ibu yang ada di rumah terkait dengan perawatan gigi anak, monggo. Oke, yang pertama kalau perawatan gigi anak itu kalau di rumah ya kami titip untuk satu, tell show dulu lah, beritahu, tunjukkan, lakukan bersama. Ya, jadi kalau anak itu gimana juga dia itu fotokopian kita ya nggak sih, ya kan? Nah kalau namanya kita ingin mengcopy sesuatu yang baik, lakukan aslinya juga harus baik. Jadi kalau kita punya kebiasaan menggosok gigi yang baik, maksudnya dengan cara yang benar, ya kan? Dengan waktu yang kita pilih juga benar, anak juga akan pasti mengikuti di situ. Itu aku titip itu, tell show dulu buat anak. Terus kalau yang kedua, akhirnya anak nggak berharap anak juga akhirnya bolong giginya. Kalau masih dalam tahap ringan, segera periksakan. Siapa tahu ada tindakan yang memang harus dilakukan, entah itu untuk mencegah tingkat keparahan dari lubang gigi itu yang kedua. Dan kalau akhirnya harus dirujuk ke tingkat yang lebih lanjut dengan tindakan yang harus lebih ekstrim, kuatkanlah hati demi sesuatu yang indah. Dalam artian kami pun juga nggak tegal ya, namanya juga anak maksudnya ini anak bukan cara bahasanya gimana ya, anak orang lain, maksudnya kami tegal menyakiti gitu kan ya. Tapi kan tujuan kami satu, anak pulang udah bahagia, orang tua pun di rumah juga bahagia, seperti itu. Jadi kita sama-sama menyiapkan mental di situ. Dan kalau bisa tolong beri pengertian ke anaknya bahwa sakit yang akan dialami oleh dia akan sementara aja, sementara saat itu. Setelah itu mudah-mudahan tidak akan sakit lagi gitu. Oke, baik. Jadi persiapan mental itu penting banget ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Titi selaku dokter gigi spesialis anak RSUD Muntilan yang kali ini sudah menemani kita tentunya berbincang-bincang di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah spesial kali ini bersama RSUD Muntilan, membahas topik yang menarik, perawatan gigi anak apa dan bagaimana. Dan sampai di sini dulu dokter. Oke, terima kasih Sobat Gemilang. Jangan lupa titipanku ya, emak-emak ya. Oke, siap. Thank you. Dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Kita bertemu di sesi selanjutnya, dan untuk Anda tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Bye. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.